Jadi mudah-mudahan kita diberi kesehatan keafiatan oleh Allah Ta'ala, pulang dengan sehat jasmani, rohani, sosial, maka maslahatlah kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Dengan demikian pula malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah sehingga bisa bertemu. Bertemu adalah sunnahnya Nabi, silaturahim sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan silaturahim Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita dunia akhirat dan memberkahi umur kita, janji Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa bersama-sama memperingati Rasul. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat, barakah, maghfirah kepada kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, orang-orang yang mensyiarkan Islam, orang-orang yang menolong agama Allah, apakah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan apapun, siapapun, dimanapun, mudah-mudahan ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Kalau kita jujur nolong agama Allah, janji Allah surah Muhammad ayat 7, intan surullah yansur lakum. Jika nyawa menolong agama unda-unda, pasti nolong nyawa aja Tuhan. Jadi mari kita tolongi agama Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada orang yang paling kita sayangi, orang yang sangat kita cintai, orang yang wajib kita idolakan serta kita taati. Itu baginda junjungan kita, ikutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, kerabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dan jasa. Dan kita semua dapat syafaat beliau. Terima kasih atas waktu yang dan kesempatan diberikan oleh penata acara. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang memberikan kepercayaan untuk mengisi acara malam ini. Baik, ada 3 masalah mungkin malam ini yang mau sampaikan. Pertama, masalah peringatan. Yang kedua, masalah silaturahim. Yang ketiga, masalah kelahiran Nabi. Yang pertama, peringatan. Kenapa kita perlu peringatan? Karena ada kan tahu jawabannya. Kita memperingati Maulid Rasul ini kenapa? Karena Nabi itu besar sekali jasanya lawan kita. Jaka kada Nur Muhammad ya Nabi, aku ada menciptakan alam. Ya kalau makanya itu kita terima kasih bujur lawan Nabi. Sangat terima kasih. Berkat beliau lah alam seisi termasuk kita ini ada diciptakan oleh Allah. Yang kedua, beliau itu sayang lawan kita. Sampai biar beban beliau, ya kah, demi kebaikan keselamatan kita. Berat beban beliau. Ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur. Tiap malam bangun mata mendoakan kita. Sujud jina mendoakan kita. Sayang banasin ra'ufur rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sudah maha ngasih penyayang. Nabi itu sangat sayang lawan kita. Kenapa kita ada sayang lawan Nabi? Nah, kita memperingati Rasul ini tanda terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia bisi cucu, bisi anak, Nabi yang sayangi hakun ajiwan mau korban ini, korban itu, ulang tahun anak. Bujur kada bo? Ulang tahun anak berarti. Apalagi kita ulang tahun kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Satu. Dua, yang ketiga, kenapa kita memperingati Maulid Rasul? Kenapa ada perlunya peringatan? Karena manusia banyak nang salah. Kenapa? Salah sangka. Salah sangka. Dikiranya hidup di dunia ini mati selesai. Padahal ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Sudahkah kita mempersiapkan untuk bekal di bawah mati? Sudahkah? Belumkah? Nah, itu perlu kita adanya peringatan ini supaya kita ingat-ingat. Nah, makanya banyak orang yang lupa-lupa ingat. Di TV aja ada grup kuburan, band kuburan, lupa-lupa ingat gurunya, lupa lagi tugasnya. Jadi Bapak Ibu para remaja, Allah menjadikan kita, menciptakan kita, ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya kita ini beribadah lawan sirin, mengabdi lawan sirin, menyembah lawan sirin. Jangan sampai kita menyembah manusia, jangan sampai kita menyembah benda, jangan sampai menuhankan benda. Itu yang pernah diingatkan oleh Bung Roma Irama. Mengapa kau menuhankan benda?
mengapa kau menyekutukannya, alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada seorang pun yang menyerupainya. Ya, ayatnya tuh Al-Ikhlas, Al-Ikhlas ayatnya. Disebut rumah ramani wali sih. Semua ayat-ayat, semua lagunya tuh Quran hadis. Makanya mau wali penyanyi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ajriyat di mana? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Itu pesan Allah Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi banyak orang yang lupa, apalagi di zaman modern dan akan datang, orang lupa dengan tugasnya. Tujuan hidupnya itu kadang-kadang ada tujuan. Semakin jauh manusia dari Nabi, semakin jauh manusia dari ulama, maka orang itu akan lupa ingat. Bahkan orang itu tidak tahu tujuan hidup, hanya dunia melulu. Kalau hidup, padahal kita tujuan hidup kita ada. Bahkan Allah SWT menyuruh kita bikin program untuk jangka pendek di dunia, jangka panjang untuk akhirat. Surah Al-Hasyr itu. Ada Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, yang keempat, kenapa kita perlu mengadakan peringatan? Fazakir fa inna dzikratan fa'ulil mukmin, karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kita ini perlu watawasaw bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Itulah orang yang akan beruntung. Amin ya rabbal. Kemudian kenapa kita perlu memperingati Maulid lahir Nabi? Kenapa perlu ada tausiah? Kenapa ada pengajian majelis taklim? Karena manusia sekarang ini banyak yang mencintai dunia. Kita boleh mencintai dunia, kita boleh mencintai anak, tidak ada larangan mencintai istri dan suami, memang dianjurkan. Tetapi kita jangan lupa, yang paling kita cintai adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita melupakan yang demikian. Karena apabila kita cinta kepada diri kita, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta, dunia, lebih daripada mencintai Nabi, kada sempurna iman kita. Ingat, kada sempurna iman. Coba sebut hadis Nabi, bacakan hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akunallah wa rasul ahabbu ilaih. Kada sempurna, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih sangat amat paling dia cintai dari dirinya. Kalau kita sudah cinta lawan Rasulullah lebih daripada diri kita, berarti kita mau utamakan Rasulullah. Kita mau utamakan Rasulullah. Kita pasti banyak mengganang Rasulullah karena memang kudratnya, memang sebenarnya apabila orang mencintai sesuatu pasti banyak mengganang, pasti banyak mengingat, pasti banyak menyebut-nyebutnya. Kalau kita cinta dengan Allah, kita banyak berzikir kepada Allah. Man ahabballahu ta'ala alaih. Siapa yang mau cinta kepada Allah, aksiru zikru, hendaklah ia memperbanyak zikir lawan Allah Ta'ala. Memperbanyak zikir. Jadi kalau cinta lawan Tuhan, lupa lawan Tuhan, itu berarti apa? Cintanya bukan cinta yang benar, tapi cinta palsu. Kalau alamat palsu dapat aja kita mencari. Contohnya Ayu Ting Ting. Iya kan? Tapi kalau cinta palsu, wah ya sudah. Kan? Kalau sudahnya banyak berzikir, apa janjinya? Tuhan pasti akan memberikan kepadanya rahmat. Tuhan pasti memberikan maghfirah kepadanya, berikan keberkahan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pasti nanti memasukkan ke surganya. Akan dikumpulkannya di surga dengan para nabi, rasul, aulia Allah dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal. Allah nanti memperlihatkan dirinya di akhirat di surga. Nina aku dengan keindahannya, ya bijamalih. Itu janji Allah. Birahmatihi wa ghufrani wa kullu jannata ma'an nabi wa rasul ma'al anbiya was-salih wal auliya was-salihin. Insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi banyak berzikir aja kita nih. Duduk-duduk ingat lawan Tuhan, berjalan ingat lawan Tuhan, berdiri ingat Tuhan, berabah ingat lawan Tuhan. Disebut nama Allah lewat lidah, diingat lewat hati.
diingat lewat mata, diingat lewat telinga, memandang apakah ganangan turun, oh itu makhluk Allah, lewat tangan, lewat kulit, lewat pernapasan, turun naik napas, Allah, Muhammad, jantung, tak, tak, Allah, 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 urat nadi, tak, tak, itu disebut Al-Quran. Summa talina juluduhum wa qulubuhum bizikrillah. Kemudian tetaplah selalu mesralah kulit-kulit mereka, hati mereka berzikir dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Mudah-mudahan selalu kita sampai mati kada melupakan Tuhan. Di mana kapanpun dan kada bagaimanapun. Ku bawa selalu ku bawa namamu di dalam hatiku, kemana saja ku melangkah, ku bawa selalu ku bawa namamu di dalam ingatan. Teret. Nah, hiburan dulu. Nama Tuhan Allah Muhammad itu jangan ditinggal di rumah. Kan kadang-kadang ditulis di Allah Muhammad, di masjid ada Allah, di Selanggar ada Allah Muhammad, ya lah. Jangan ditinggal aja, kaman aja dibawa ke pasar, ke sungai, ke laut, jadi nelayan, ke sawah. Di hati Allah tuh jangan lepas. Rasulullah guring aja, dan kitab dibayar disebut guring aja menyebut nama Allah, hatinya ingat lawan Allah. Mudahan kita juga demikian kawan. Paling tidak sebelum guring berzikir dahulu. Rasulullah guring aja, hatinya menyebut nama Allah, ingat lawan Tuhan. Itu hebatnya Rasulullah daripada kita. Alhamdulillah. Nah itu orang nama aku cinta lawan Nabi bujur-bujur. Waman ahabban Nabi aksru salati alaih. Siapa nama aku cinta lawan Nabi, makanya banyak berselawat. Amun orang tuh kulir berselawat, kada akun berselawat, ya kah? Maka menandakan kada cinta lawan Nabi, kada taat lawan Nabi pulang bagiannya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan di kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, al-bakhilu man jukirtu indahu falam yusalli alaya. Orang bakhil, orang kikir, orang ingkin, pelit, orang pemalar bahasa Banjarnya adalah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, inya mendengar namaku disebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, inya kada manyahuti aja Nabi, kada bersalawat aku, maka inya tuh kikir, pelit, medit, ingkin, pemalar aja Nabi. Dan makanya itu kita bersalawat lawan Nabi, tanda kita cinta lawan orang yang kada bersalawat, maka orang tuh pamalar, orang tuh ingkin, kikir aja Nabi. Kemudian kita jangan demikian, amin ya Rabbal. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut ragiban faqarajulin, celaka ya Nabi. Celaka di mana celaka? Orang Nabi disebut namaku, tapi nya kada mehirani, mehirakan kada, mengganang kada, apa kada, tak tahu menau, acu bahasa orang ini a priori. Kada mau menyahuti, kada bersalawat tadi, maka orang itu jadi Nabi celaka. Ini padahal Nabi bilang celaka. Coba baca kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Mudahan kita ketujuh bersalawat aja dah. Barangnya selalu tuh lagunya lagu napa lah. Nah penting salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab nih. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bertasbih lawan Nabi. Salawatnya Allah rahmat, malaikat doanya, kita memohon syafaatnya. Ayo orang beriman, ucapan salawat dan salam Nabi. Kalau salawat itu ialah bacaan sembahyang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat. Tapi kalau salam bang, taslimah salam, assalamu alaika zainal anbiya ya Nabi, salam alaika. Itu salam. Jadi kedua-duanya Allah menyuruh salawat dan salam. Ucapan keselamatan, ucapan ini dan sebagainya ya kan lawan Nabi kita Muhammad SAW. Hakikatnya untuk kita. Satu kali bersalawat rahmat 10 dibari. Satu kali bersalawat, satu kali salawat diangkat derajat 10. Satu kali salawat diampuni kesalahan 10. Satu salawat dijauhkan kejahatan 10. Alhamdulillah. Apalagi makanya orang aku cinta lawan Nabi,
nang harus lebih kepada Nabi tadi, mengutamakan Nabi. Dan ketujuh bersalawat Nabi. Misalnya kita bersalawat lagu India, beburdahan misalnya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Ganti lagu Saibah pulang. Bah, luar biasa. Ya Allah. Lagu Saibah itu sahabat. Sohib itu sahabat. Nabi itu bersih sahabat karena kawan sahabat. Bila kawan lain sahabat. Sahabat itu dunia akhirat. Sahabat itu bilang bila kita baik, kita bujur, kita benar, kita bagus, ia turuti kita, ia tiru kita, ia dukung kita, ya kah? Itu lumayan ramane. Ulun ini cara mah pakai lagu karena ciri khas ulun. Kalau nyamaulan di TV, ya mana? Hujannya. Itu cirinya ya. Ada awai ya Allah. Masing-masing orang kalau guru danau udah kisah aja. Kisah sih guru danau. Udah Kiai aja mah siapa kalian? Nah, Asmoni itu kisah banyak kisah. Guru bakli itu kisah juga biar jarang penyanyi, paling-paling nyanyiin wahai pemuda tampan merayu di jalanan. Itu ada guru bakli lagunya tuh Masjid Raya tuh ibu-ibu ceramah. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya kita ini kalau nuruti Nabi pamurah peramah, suka silaturahmi, menghubungkan kasih sayang sesama kita. Anak sayang abah mama, mama abah sayang mama, sayang abah, abah sayang mama, mama abah sayang anak. Nah, anak cucu sayang ini kai. Jangan sampai kita menyakiti kai. Bila orang menyakiti kai, menyakiti kai sama aja menyakiti mama, durhaka jualan mama. Nah itu nanya Umairah mah tuh hanggewane yo melege pyare ke indrahome. Itu India tuh Umairah mah bawakan jahat tahe doti jahe ingki do juti bahome. Tahu artinya? Tahu gak Bo? Di India tuh ada orang Islam Salman Khan. Kamu itu Taj Mahal kan ada orang Islam bahari lah. Salman Khan, Haidir Ali bahari. Ya Allah, kisahnya di India tuh Salman Khan, Umar Amir Khan, Shahrukh Khan. Kalau dikaitan dia Rayuddin Khan. Makanya bisa menerjemahkan. Cuma bujurkannya tak salah. Tapi mirip. Jangan wani lawan kai nanti katulahane. Katulahan. Jangan wani lawan ini nanti katulahane. Jangan wani lawan laki nanti ingat babini lagi. Jadi itu jangan ada laki wanita syariat itu jangan. Kenapa begini pulangnya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik, itu silaturahim. Jadi silaturahim itu barang siapa aja Nabi mau kenal anak silaturahim. Bila kita silaturahim nak ini lah, ini silaturahim lah. Silaturahim majlis taklim silaturah. Bila kita silaturahim usahakan kurihim. Jangan rem, jangan merangut. Masa muha jangan. Tunjukkan kita tuh gembira tetamu. Apalagi sebagai tuan rumah. Bila tamu datang tuh kurihing, senyum gembira. Jangan tuh tamu datang man kana yukir payukrim taipau. Barang siapa mengaku benar hendaklah dia menghormati tamu aja Nabi. Kayak tamu gembira senang tamu datang. Ya kah? Please sit down. Please come in. Kalau bisa tafadhal udkhul ijlis. Ya Allah. Kalau bahasa Arabinya please come in kan? Bahasa Arabiu. Nah ya Allah, silang duduk. Jadi kalau tamu gembira, silakan Pak, duduk. Mbak orang duduk, lalu apa ya? Maaf ya, saya ke dalam dulu. Ambilakan apa nang ada. Banyu ambilakan apa ada. Jangan sorong pandir dulu, tuh guru ulun dulu. Jadi Pak Kiai ini ketika ulun masuk, si Dinino, anu orang masuk, tamu masuk, tuh termasuk ulun. Datang belah,
Nambah sudah kita sudah belajar tuntong. Datang bilang ke rumah Sidin. Sidin itu lalu aja tuh menyambut dengan senang gembira. Silahkan anak ya Sidin. Duduk ya Sidin. Maaf anak laku ke dapur dulu ya Sidin. Ke belakang. Sidin mengangkat banyak seorang, ada bini disuruh mengangkat bini seorang. Menghormati luar biasa penghormatan. Karena ingat hadis Nabi. Nah, dia anak Sidin. Oh itu kalau ulun ketika itu ulun ke Haji Juhri bilang lawan Sidin di rumah Sidin. Nah diantar Sidin. Silakan ya Sidin. Minum dulu Sidin. Cicipi seadanya Sidin. Pisang ada di sungai Sidin. Ini pisang tabangan ya Sidin. Nyata itu tabang ya Pak. Lalu di pasang Sidin. Apa dulu? Kalau apa kabar? Ada? Langsung aja silakan Sidin. Ambil minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Memang kita minum aja. Ambil anu tadi rasa kam. Selesai sudah kan Sidin. Lagi kan Sidin. Kada sudah kayaknya pulang cukup. Lalu Sidin mana kuning. Apa kabar Sidin? Baik aja. Yang pertama kami silaturahim. Nang kedua jadi guru lawas kada tetap rompian. Jadi guru nang sikong nih kan. Ini lo panggil kan. Nah itu. Ini kada 2 jam tamu datang. Kali keluaran, nah apa karing gigi, dari seorang banyak itu berarti tuan rumahnya ada baik, ada paham. Makanya itu rumah yang baik itu baik bukan besar, tapi sering memakani orang, sering tamu datang naik ke rumah kita jamu walaupun sepotong korma, walaupun seteguk air jam-jam, maka dapat menghindarkan diri ke rumah kita berkah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bukan dijual ada tamu, mau diterima barang, mau rugi tamu. Dilepas dosa di awak kita. Untung benar orang yang datang itu juga dapat kebaikan. Amin ya robbal. Di situ hebatnya silaturahim. Lalu kalau kita silaturahim jangan lupa mengucapkan salam. Pernah Ibnu Salam diservis Nabi. Wah Ibnu Salam, kalau nyawa anak muda masuk surga tabarkan salam. Karena salam itu lambang kasih sayang. Salam itu lah rasa perjalanannya tinggi, rasa kesatuannya, rasa kebersamaannya. Salam itu lambang keselamatan dunia dan akhir, lambang perdamaian. Bayangkan luar biasa salam itu. Makanya aja Nabi afsus salam bainakum, tabarkan salam di antara kalian. Ya ujar Nabi. Jadi mun kita dulu ke bini di rumah, bini tak dulu masuk, kita ucapkan salam tak, jangan gengsi, buka kamar lah. Karena di rumah ada, buka. Assalamualaikum manya. Sudah siap. Nah,